bikin dia Lu sedih udah pernah gitu. ceritain ini belum kemana-mana? Belum, ini pertama kali nih yang Wah, kejadian. gokil, respect. Iya, saya pengennya cuma bengong doang, nungguin Bengong ya? ikan, mancing, atau kayak diving, nyebur gitu. Lu nggak takut berarti- kesambet lu? Enggak, dia Diem tuh doang. di pas mancing kan berarti diem doang kan, kayak bengong, yang mikirin kemana-mana Iya. lah gitu. Sama gue di Indomaret, cuman bedanya tuh di laut aja. Sama sebenarnya, kosong. lo di Indomaret? Ngomong kosong aja, dengar suara kan. Kalau dia nggak suara laut lah ya, Iya. itu kan suara motor. Lu di Indomaret karena lu nganggur kan? Kalau dia kan di laut kan. Kalau gue tuh nggak baik-baik aja. Iya, lu ceritanya happy mulu. Happy mulu kan orang. Justru lebih serem kayak gitu tau. Kita tuh lebih serem Maksudnya- ketemu sama orang yang dia tuh kelihatannya kayak baik-baik aja, mulu ketawa-ketawa, mulu. Kayak pasti tuh Dia ada dari sesuatu. tadi datang udah sejam lebih gue ngobrol, kok happy terus? Gue bilang Iya. diceritain Iya gitu. memang gue nggak pernah akan nyeritain hal yang nggak happy gitu. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocah Mahmud. Bintang tamu kita kali ini ada Prilly Latukonsina. Welcome back. Ya, jadi Kamu kalau nggak kapok kan? aku enggak. Aku sekarang lagi jadi udah berapa bulan lagi kita? Apa? Berapa bulan lagi? Ceritanya kan diundang TV ini mau nikah kan. Iya. Jauh gila. Ya? Nggak, sebelumnya kita maafan dulu dong. Oh iya, maafan. Jangan diulangi lagi ya. Iya, rival banget. Enggak, sebenarnya Prilly tuh nggak salah. Cuman pas gue nonton di kontennya Arif Muhammad, gue lagi stres dong itu. Kok dia tertawa ya, gue bilang. Harusnya kan, iya kasihan Bocah. Harusnya kan kayak gitu, Pril. Karena gue nggak expect lo down gara-gara omongan netizen sih. Kan lo cukup kuat orangnya. Iya, masalahnya di Nggak sekuat itu Pril, dia Enggak, ngechat gua. bukan di Twitter itu masalahnya pencetus-pencetus awalnya public figure juga. Emang iya? Iya. Iya tahu. Bang Panji Bang Panji, Pragiwaksono. betul. Hah, gue nggak tahu. Emang iya? Iya. Dia komennya apa? Dia bikin Pokoknya dia nge-retweet siapa ada penyanyi ngomong gini, penyanyi gitu, gunung gitu loh, siapa Firsa Besar apa siapa gitu, gue lupa. Ngomong gini, setiap kali cowok ini ngomong kata cowok, oksigen di bumi berkurang 1%. Terus Bang Panji retweet, terus orang-orang pada retweet gitu. Oh ya, maaf ya kan gue Nggak nggak apa-apa, itu nggak tahu bukan loh salah gue. Prilly. Iya. Itu kan pendapat aja. Betul. Kita Tapi ini. karena kejadian itu views gede, kontrak saya diperpanjang. Alhamdulillah. Itu Jadi positifnya. selalu ada hal positif di balik Iya, semua betul. masalah. Selalu, Ya, terima kasih selalu. banyak Prilly. Kali ini kita masuk ke season 6 di mana sudah masuk ke beberapa episode ya kita. Betul. Masih ditemenin sama produk-produk yang luar biasa banget. Ada Manta. Mantap. Terima kasih Manta sudah menemani episode kali ini. Betul. Dan kita mau bahas tentang ini dulu deh. Gue lagi bingung banget tiap kali gue ngeliat Instagram lu ya Pril. Ada aja kegiatan lu ya Allah. Capek banget gue nonton bisa diem aja nggak? Enak tau, beneran kata ini lu, kata fans lu yang komen gitu. Enak tau, tiduran sambil Netflix kan tuh enak banget. Iya. Sambil GoFood enak tau, bener. Tapi lebih enak aktif di laut melihat siapa? kemana, kata gue. Kan bener juga. Iya sih. Tapi lu gak takut apa? Enggak sih, gue karena mungkin kehidupan gue kan udah hektik banget nih, udah kayak kerja, dan sekarang kan tanggung jawab yang gue emban tuh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kan sekarang gue udah jadi ketua pelaksana FFI, itu kan tanggung jawab yang luar biasa, expert panel di Yayasan BUMN. Pokoknya kerjaan di belakang layar tuh lumayan lebih banyak lah, kayak produser di Cinemaku Pictures gitu, terus belum di depan layarnya, terus bisnis gitu. Itu tuh udah hektik banget. Ketika gue di laut, yang gue nyelam, free diving gitu, tenang, cuma ngedenger suara laut gitu,
itu gue bisa tenang gitu, dan itu healing gue emang. Terus mancing gitu kan, mancing kan kayak sendiri gue biasanya nyewa kapal sendiri atau sama tim gue doang gitu, dan tim gue tuh udah tahu kalau Prilly di kapal tuh jangan diajak ngomong, emang dia pengennya cuma bengong doang, nungguin ikan, mancing atau kayak diving, nyebur gitu. Lu nggak takut kesambet lu? Dia tuh di pas mancing kan berarti diem doang kan, kayak bengong, yang mikirin kemana-mana lah gitu. Sama gue di Indomaret, cuman bedanya di laut aja. Sama sebenarnya, kosong, ngomong kosong aja, dengar suara kan, kalau dia nggak suara laut lah ya, itu kan suara motor. Lo di Indomaret karena lo nganggur kan? Kalau dia kan di laut kan emang di tapi lu ngatur waktunya gimana sih? Iya. Gue bener-bener kalau ada libur gue langsung pergi ke laut pokoknya. Jadi misalnya gue ada libur 2 hari doang nih, itu gue pasti langsung cek flight kemana ya kira-kira yang realistis, yang gue bisa pergi, nggak terlalu perlu waktu panjang, tapi gue bisa free dive atau diving atau mancing sehari aja. Itu istirahat lu lah ya. Itu istirahat gue kayak, atau gue kan suka dinas keluar kota nih, misalnya sama FFI, Kemendikbud atau sama BUMN, atau gue ada komunitas lingkungan gitu. Nah itu biasanya gue cek, oh ini misalnya gue kemarin ada kerjaan di Pekanbaru. Oh Pekanbaru ada apa ya? Oh ada spot mancing. Yaudah deh gue extend sehari supaya gue ada sehari buat mancing gitu. Oh lu riset dulu setiap tempat yang mau Riset datangi. dulu. Terus kayak gue kemarin FFV Goes to Campus di Kupang. Nah gue cek ada apa ya? Oh ada gua kristal. Oh gue bisa free diving di situ. Oh itu yang katanya lu cuma dapat break 3 jam tapi lu pakai buat itu ya? Iya, kok tahu sih lo dari manajer gue ya? Iya, jadi gue kayak nyampe Kupang, terus nyampe Kupang tuh pagi ya, kalau nggak salah jam 9 gitu. Nah, gue baru mulai kerja tuh nanti di jam 2. Nah, itu kan ada gap di situ. Tidur dong. Tidur aja nggak sih? Normalnya. Normalnya lu istirahat Kayak baru nanti nyampe. jam 3 gue akan capek deh, kayaknya sekarang gue harus tidur. Iya. Ada gap di situ, terus mari kita ke Goa Kristal. Gue bilang dulu sama tim gue, memungkinkan nggak gue ke Goa Kristal gitu? Mau ngapain Bu? Mau free diving? Gue udah bawa fins gue, jadi gue kemana-mana tuh bawa fins gue, kaki katak gue itu. Udah nawa itu juga dia. Gitu, jadi kayak ya udah, terus gue cek perjalanan, oh ke Goa Kristal cuma 30 menit. Ya udah gue ke 30 menit ke Goa Kristal, gue free dive di situ, udah ke recharge, gue melihat keindahan Goa Kristal. Basah-basah, gue balik ke tempat kerja basah-basah, tapi memang karena pada saat itu gue kan nggak di depan layar, gue di belakang layar, jadi gue nggak perlu tampil rapih kan. Ya udah basah-basah gue kuncir aja rambut gue, terus gue lanjut kerja lagi. Gokil. Ya tapi biasanya yang kayak gini-gini, ya memang istirahat orang beda-beda ya. Istirahat itu menurut gue nggak cuma tidur. Iya Kayak gini-gini juga istirahat. Kadang ada beberapa malam lu tidur, cuman lu nggak istirahat karena pikiran lu tuh nggak tenang. Bisa, menidurkan pikiran dari kehektikan duniawi. Iya, dengan... Sama aneh juga begitu. Lu ngapain? Ya ke Indomaret aja ya. Ya kan beda-beda setiap orang. Betul, Kalau menurut gua, itu menenangkan hati gua, karena gua suka beda-beda. Gua lebih suka diam di satu tempat ngeliatin orang lulu lalang. Karena menurut gua dengan orang lulu lalang itu kan gua datang situ kan duduk di meja itu kan dengan segala masalah gua kan. Orang lalu lalang itu, gua banyak mengambil poin positif kayak, oh ternyata masalah gue nggak seberat itu ya, ngeliat si bapak kakek-kakek ngapain, lihat ini ngapain gitu loh. Kan bisa naik gunung juga banyak orang lalang. Tapi gue, iya kan nggak membuat gue, dia ngerti nggak sih? Ya kan, gue mencoba menanyakan aja kalau dia suka laut, gue suka gunung. Enggak, jadi gue tuh masa lu sukanya Indomaret kan kayak ya terserah gue dong. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa dong. bagus. Kan setiap orang beda-beda. Beda-beda. Nih sekarang gini, kita protes. Pri, lu nggak capek kenapa Netflix apa sih? Netflix aja gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh hobinya kayak gitu. Kalau gua, menurut gue Indomaret udah cukup. Kenapa gua harus Iya, kayak gitu gitu loh. Iya. Oke lah. Kalau gue dengan tiba-tiba gue free dive di goa, melihat keindahan goa itu di kedalaman 10 meter, terus batunya kan kayak kristal gitu, itu gue udah tenang gitu. Gue izin sambil nge-podcast. Iya, apa-apa. Nggak diizinin gitu. Nggak, ntar gue rame lagi di kolom komen. Nggak apa-apa dong. Oke, kalau di episode Prilly, mending kita banyak antisipasi hati-hati lah. Kayak agak ngeri ya tiba-tiba kita harus klarifikasi lagi kemana-mana. Tapi pernah nggak sih, mungkin zaman COVID kali ya. Biasanya orang yang suka jalan-jalan gitu ketika disuruh diem itu nggak bisa. Bisa gue bisa kok. Diem di rumah. Bisa, karena waktu COVID gue diem di rumah dan gue baik-baik aja diem di rumah karena gue juga seneng bisa ada waktu istirahat nggak ketemu sama orang. Ya kayak bedanya adalah kalau gue di laut kan gue nggak ketemu sama orang tapi gue ngelihat pemandangan indah. Ya kalau di rumah ya gue di rumah aja. Cuma ya
sebenarnya pas COVID kegiatan gue juga hektik banget, Zoom meeting tanpa henti gue. Jadi gue stres juga karena kayak, aduh bangun harus Zoom meeting, tiba-tiba Zoom meeting lagi gitu. Jadi sebenarnya tetap kerja. Tetap repot-repot juga, tapi pikirannya jalan. Nah sekarang kan katanya lagi bikin series ya? Film. Film. Iya. Ada series juga nggak? Series ada juga, tapi udah tayang, udah lewat gitu. Yang sekarang mau tayang tuh Oktober ini film judulnya Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Itu iya bukannya lagu ya dari lagu. Iya dari lagu. Virsa kan? Dari lagu Virsa sama Feby Putri yang Runtuh. Iya. Itu menceritakan tentang apa? Sesuai dengan liriknya ya, bolehkah sekali saja ku menangis gitu. Kenapa gue juga pengen ngambil judul itu? Karena menurut gue tuh kalimat itu deket banget sama kita semua gitu. Apapun profesinya pasti dari kita kan sering banget ya harus pura-pura kuat karena keadaan, harus mentalnya tuh mental baja gitu. Dan si karakter gue ini, jadi film ini tuh menceritakan tentang satu perempuan ini yang dia tuh inner child-nya terluka. Karena dia dari kecil sampai dia tumbuh besar itu, dia dibesarkan sama orang tua yang selalu berantem depan dia. Dan abusive lah orang tuanya gitu. Kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dari kecil sampai besar dia ngelihat ibu bapaknya kayak gitu, akhirnya dia terbentuk jadi karakter yang people pleaser. Gue banget tuh. Ya kan, nggak bisa ngomong enggak. Iya, minta maaf mulu kerjaannya. Iya, self-blaming. Iya, bener. Terus menempatkan kebahagiaan orang lain tuh di atas dia gitu. Nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Kalau marah pun cuma bisa diem. Dan kalau nangis pun cuma bisanya nangisnya behind closed doors. Emang lo sendiri gitu. Sekalipun bisa kita nangis di depan orang sambil kita cerita, itu tuh nggak sepenuhnya keluar tau. Nggak sepenuhnya keluar dan bisa jadi banyak banget yang masih kita sembunyiin kan. Iya. Dan sebenarnya kan it's not healthy ya punya karakter yang kayak gitu. Karena ya lo kayak trust issue sama orang lain lah. Nah jadi ceritanya itu tentang perjuangan si anak ini. Gimana bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan juga menyelamatkan ibunya ini dari ayahnya yang abusive. Jadi kayak pencarian diri dia untuk bisa keluar dari sifat-sifat yang people pleaser itu, nggak bisa ngomong enggak, dan gimana caranya dia menyelamatkan si ibunya yang juga Stockholm Syndrome, yang bertahan sama hubungan yang toxic, yang abusive, kayak yuk bisa yuk mah lo hadepin ini, keluar dari hubungan ini. Tapi gitu. bener tau banyak banget tau kasus yang ada dia tuh berada di dalam toxic relationship yang udah married ya, kayak toxic married gitu, dan mereka tuh nggak tahu how to keluarnya. Bener. Akhirnya mereka cuma kayak ya udahlah gue jalanin aja karena nanti mau cerai juga apa kata tetangga, gimana nanti anak gue, keluarga. Itu tuh banyak banget. Hampir tiap hari gue di DM sama orang gara-gara podcast Aloha nih. Tiap hari ada aja yang curhat dan lumayan banyak teman-teman dari Aloha Besti yang nonton kita tuh suka ada di masalah yang seperti itu gitu. Dan bukan belum married, jadi gue nggak tahu kan, bingung gue. Iya, dan karena kita develop script ini tuh sama psikolog, jadi gue kan banyak banget ngobrol. Jadi kita develop script ini tuh diskusi sama psikolog, Komnas HAM perempuan, dan ikatan advokat yang memang mengatasi isu-isu kayak gini gitu. Kita dulu jangan depresi dulu, belum. Ini baru premis. Jangan depresi. Tiba-tiba begini, takut aja depresi kan tiba-tiba dia. Gue ada yang mau disampaikan, cuman gue menunggu dia. Ya. Nah, banyak orang nggak bisa keluar dari hubungan toksik tuh bukan karena takut sama omongan orang doang, tapi dari dirinya sendiri sudah menormalisasi perilaku toksik tersebut. Salt ya. Gitu. Kenapa sih orang tersebut bisa menormalisasi kelakuan toksik tersebut? Itu ada cabangnya lagi tuh. Oh, mungkin orang tersebut punya trauma di masa lalu, punya childhood trauma. Misalnya dia ngelihat bapaknya sendiri kayak gitu. Atau dia pola asuhnya dia itu keras. Jadinya dia menormalisasi hal-hal yang keras dan toksik tersebut karena dari pola asuhnya juga udah toksik. Jadi kayak cabangnya tuh banyak gitu loh. Kenapa orang menormalisasi perilaku yang toksik? Ya mungkin dari masa kecilnya dia udah sering melihat perilaku toksik. Jadi toleransi dia tuh tinggi banget terhadap perilaku-perilaku yang toksik. Jadi banyak banget deh kasus-kasus yang kayak gitu. Makanya kalau kita ngelihat orang, kenapa sih nih orang misalnya udah dipukulin, udah diselingkuhin, tapi nggak bisa keluar dari hubungan itu. Ya karena menurut dia dipukulin dan diselingkuhin itu normal. Iya. Itu dulu tuh gue nggak bisa kalau gue misalnya gue kan biasa ngeliat yang toxic gitu ya, tiba-tiba gue ketemu sama healthy-nya nih, sama hubungan gue yang healthy sama pasangan gue gitu, gue tuh bingung, kok gue nggak dipukul ya, kok kita nggak berantem ya, gue cari masalah apa ya biar gue dimarahin. Gini, gue ada bantahan sedikit nih. Apa tuh?
Masa lu sampai ada, gue nggak tahu ya, cuman gue menanya doang. Masa sampai ada di momen ketika lu dari yang toksik nih, terus lu ketemu nggak toksik, harusnya lu bersyukur dong, bukannya kaget, bukannya bingung. That's a good question. Tapi Iya dong. kalau gue ngobrol sama psikolog, jadi kalau misalnya orang yang dari kecil sampai besar, dia itu udah tumbuh sama lingkungan yang toksik. Iya. Bentuk cinta yang dia tahu adalah yang bentuknya toksik. Jadi ketika dia menemukan bentuk cinta yang lain, yang bentuknya sehat, dia bingung, apakah ini cinta? Iya. Oke. Kok rasanya beda sama yang selama Iya, ini iya, gue iya. rasain. Rasain. Dan kita nggak bisa kayak kayak kok lu bisa sih kayak gitu, kok lu aneh sih, kita nggak bisa ngomong kayak gitu ke dia karena nggak yang ngerti. ngerasain dari kecil sampai besar itu kan dia gitu, dia taunya cinta itu yang kayak gini. Jadi Betul. pas dia tahu bentuk cinta yang lain dia bingung. Betul. Kayak contohnya nih, makanya kenapa kita dari bayi itu kalau ibu-ibu empasi gitu ya, harus biasain ngasih makan anaknya itu bermacam-macam menu. Supaya nanti pas gede dia nggak bingung sama rasa yang lain karena nggak pernah dibiasain pas kecil gitu. Kan ada kasus-kasus di mana anak bayi dikasih makannya itu aja, nanti pas gede jadi picky eater. Iya. Karena nggak biasa dibiasain lidahnya dari kecil Iya. untuk nyobain makanan-makanan lain gitu. Sama juga dengan halnya cinta gitu. Lo biasa ketemu sama cinta yang toksik, ketika ketemu sama cinta yang healthy, lo bingung Iya. gitu. Dan apa kalau kayak gitu terus berarti lu dari awalnya korban, kalau gitu terus lu bisa jadi pelaku. Bisa. Bisa. Iya kan? Karena kan lu nggak tahu itu. Iya. Artinya kayak tadi gue bilang, kok gue nggak ribut-ribut ya, gue jadinya nyari perkara. Karena gue ngerasa ketika dia marah sama gue, oh ini dia khawatir sama gue nih, dia sayang sama gue nih. Malah kayak gitu, Cum. Itu jadi nggak baik dong berarti. Jadi suatu lingkaran yang nggak bakal putus. Betul, Emang kalau lu makanya nggak harus nyari tahu sendiri, makanya ada Ada profesional. psikolog, Terus cara menyelamatkan, anggaplah kita belum bahas profesional ya, karena kan banyak kan orang tuh, gue berharap ke depan tuh orang akan ngerti profesional ya. Cuman banyak di sini yang nggak tahu tentang profesional. Cara apa yang sudah dilakukan untuk lu sadar itu dan putus rantai itu? Karena rantai ini bakal panjang dong kalau kayak sistem yang kalian bilang tadi. ya pertama ya harus tahu pola itu adalah pola yang nggak baik. Pasti kan semakin Kesadaran dewasa, sendiri, iya. semakin dewasa kita kan kita tahu ya, kenapa ya gue udah dapetin orang yang healthy dan baik, gue malah pengennya sama yang toxic, Iya. gue malah maunya sama yang red flag. Nah, lo kan dengan adanya pertanyaan itu lo udah tahu bahwa pola ini salah nih. Nah, ketika lo udah tahu polanya salah, lo harus cari tahu sendiri gimana caranya gue biar terbiasa sama cinta yang sehat, gue bisa Iya. menghargai orang yang menghargai gue gitu. Oke. Dan detoxnya tuh lama banget, Cum. Kayak gue bisa sadar bahwa itu salah ketika emang sebenarnya harus mulai dari dirinya dia sendiri dulu. Iya, nih. harus Dari kepentok dulu, Iya, si gitu. korban ini harus bisa sadar gitu dengan bahwa makin kesini. Kalau gue ya ini pengalaman gue pribadi aja. Kalau gue lebih ke kok lama-lama gue cukup menyeramkan ya. Gue jadi takut sama diri gue sendiri gitu. Karena mental health issues kan banyak sekali ragamnya gitu. Ada orang yang mungkin melukainya ke diri sendiri, ada yang ke orang lain, ada yang ke tumbuhan atau binatang, beragam lah gitu. Nah gue dulu pada saat itu gue mulai menyadari bahwa kayaknya ada yang nggak beres nih tentang diri gue. Kok gue jadi takut sama diri gue. Dan ketika kita mulai ngobrol itu sama orang lain, biasanya orang lain tuh punya pola pikir yang tadi lu bilang kan, seawam itu mengenai profesional kan. Iya. Jadi pasti akan dibilangnya, kamu kurang ibadah, kamu itu cuma lagi sedih aja, kamu cuma lagi drop aja. Omongan kayak gitu yang perlahan makin lama makin gue enekin, makin gue muak. Sampai gue berangkat sendiri untuk mencari apakah sebenarnya ini baik atau enggak. Dan ketika gue udah ketemu sama si profesional, itu juga nggak serta-merta Cum kita hilang. Iya, harus Detoxnya tuh pelan, proses. Benar-benar harus proses Udah kesian gitu. ya. Dan ngedetox diri itu ternyata ya, misalnya gini, kayak gue sekarang udah ngerti nih bahwa ternyata dibentak itu adalah hal yang salah. Sekecil itu aja dulu lah. Dibentak itu adalah hal yang salah. Nah, gue awalnya akan agak susah untuk mengimbanginnya. Pasti masih kayak yang, kok lu nggak nada tinggi nih, kok lu nggak nada tinggi. Pasti akan masih mencari itunya dulu kan. Sampai pas udah mulai terbiasa balancing tuh, gue jadi kayak ngerasa, kok gue nggak nyaman ya untuk nggak bilang enggak, kok gue nggak bisa. Ntar itu ngedetox tuh badan lu. Jadi sebenarnya menurut gue orang yang paling tahu diri adalah diri kita sendiri. Iya, sama support system. Betul. Iya, support system. Dan kenapa banyak kan orang yang dalam hubungan toksik, si korban itu susah banget untuk membuka diri gitu loh. Jadi kalau lu punya teman banyak, yang gue lihat ya, orang yang di hubungan toksik dapat kekerasan, dapat apapun itu yang negatif, dia itu akan bercerita atau akan mencari tempat curhat, akan mencari support system ketika di masalahnya udah di level udah parah banget, udah besar banget. Ketika dia menjalani itu, rata-rata dia mengurung diri gitu loh. Iya, karena nggak mudah untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu. Kan itu sensitif ya. Satu, pasti ada rasa takut dijudge. Dua, ada rasa takut dianggap
ya dianggap toksik kayak gitu. Dan ya pasti kan orang itu, kita sebagai manusia pasti nggak mau dong ngeliatin ke orang lain hidup kita itu menderita. Betul. Pasti kita pengen ngeliatin ke orang kalau hidup kita tuh baik-baik aja, bahagia gitu. Ya balik lagi, ini yang akhirnya gue ceritain di film ini gitu kan. Nggak mudah untuk orang tuh ngasih tahu kalau gue tuh nggak baik-baik aja loh sebenarnya. Ya pasti kita akan ngeliatin kita happy, kita baik-baik aja, kita nggak apa-apa gitu. Karena emang nggak mudah untuk ngomongin hal yang negatif atau sensitif ke orang. Lebih gampang kan ngomongin hal yang positif kan gitu. Jadi makanya perlu support system yang tepat untuk ngebuat kita tuh ngerasa aman menceritakan hal-hal yang sensitif. Menarik. Dan support systemnya itu juga harus bisa merespon hal tersebut dengan tepat. Jangan bikin drop. Iya, jangan bikin drop, sama jangan adu nasib. Iya. Ya, biasa kan orang tuh adu nasib gitu. Iya, Kita iya, udah iya. mencoba untuk terbuka, tiba-tiba kayak ya lu mah enak. Si Tante, Itu lu mah masih ada poin bersyukurnya. Iya. Lo harusnya bersyukur, lo mah enak jadi adu nasib. Gini sih, itu gue setuju banget sama poin itu. Ketika orang datang ke kita, orang curhat ke kita, berarti panggung lagi di dia. Iya. Kita harusnya. sebagai pendengar, udah, gue mau ketemu lo, gue mau cerita sama lo. Berarti gue harus mempersiapkan diri gue sebagai pendengar gitu Iya, loh. Ya udah panggung di lo, nggak usah gue tiba-tiba gue naik panggung juga. Iya. Di satu panggung nggak bakal bisa ada dua suara, nggak bakal bisa kecuali lo paduan suara ya. Iya. Nggak mungkin. Cuman kan satu panggung nggak bisa lo dua suara. Semua orang tuh harus bisa menempatkan. Iya. Lo harus tahu kapan lo harus bercerita, kapan lo harus menjadi pendengar gitu loh. Di situ lo bisa membangun ini di apapun lah, di pertemanan, di hubungan. Orang tuh selalu orang sekarang lebih pengen jadi attention gitu, attentionnya harus ke gua gitu loh. Iya, ya makanya. Separah-parahnya lo, parahan gua. Bang Bocem duduknya ke belakangan. Oh iya. Sering tahu. Gitu loh, itu yang nggak bagus gitu. Tapi baik lagi ke film tadi tuh. Bolehkah sekali saja aku menangis. Terus boleh spill sedikit kali poin-poin apa yang lo lakukan untuk, kan nggak gampang kan? Nggak gampang, iya. Apa yang akhirnya lo lakukan gitu loh, cara-caranya? Untuk meranin karakternya. Iya. Sebenarnya gue sedikit banyak ngerasa relate banget sama si Tari ini. Jadi pas gue develop karakternya, gue tuh kayak ngerasa, aduh ini mirip banget ya sama gue. Kenapa gue bilang mirip banget sama gue? Bukan karena inner child terluka dan gue di pola asuh toksik, bukan. Tapi gue tuh juga susah banget terbuka dan ngasih tahu orang kalau gue tuh nggak baik-baik aja. Iya, lu ceritanya happy mulu. Happy mulu kan orang. Justru lebih serem kayak gitu. Kita tuh lebih serem ketemu sama orang yang dia tuh kelihatannya kayak baik-baik aja, mulu ketawa-ketawa, mulu. Kayak pasti tuh ada Dari sesuatu. tadi datang udah sejam lebih gue ngobrol, kok happy terus? Gue bilang diceritain Iya, gitu. memang gue nggak pernah akan nyeritain hal yang nggak happy gitu. Satu, karena orang nggak perlu tahu struggle-nya gue. Dua, gue emang nggak suka kalau orang tahu masalah gue atau kelemahan gue. Tiga, emang gue pengennya tuh gue menyebarkan energi yang positif, even di sosial media. Makanya kalau lo perhatiin di sosial media, gue nggak pernah ngomentarin hal negatif. Apapun yang terjadi di hidup gue deh. Misalnya nih contoh, gue misalnya di-treat nggak baik sama travel apa, atau sama hotel apa. Gue nggak bakalan mau posting atau ngeviralin dia. Kenapa nggak mau? Karena gue nggak mau ada negativity di sosial media gue. Beneran nggak mau gitu. Jadi emang gue pengennya positif aja. Orang tuh buka akun gue tuh happy, positif gitu. Itu emang gue kayak gitu. Nah, terus karena profesi gue sebagai public figure, sebagai Prilly Latuconsina dengan branding gue yang cewek kuat, independen, happy, susah untuk gue menemukan orang itu bisa mengerti kalau gue itu nggak baik-baik aja. Karena itu tadi, pasti orang akan bilang, lo tuh Prilly Latuconsina, kok lo nangis sih gara-gara ini? Iya. Nah, gitu. Gue tuh sering banget diadu nasipin gitu kalau misalnya cerita. Berarti kalau lo kan manusia juga ya, lo orang biasa juga ya, pasti ada momen penuh lah. Terus lo ngapain? Ke laut. Enggak, pasti butuh cerita. Di titik ini, kalaupun gue butuh cerita, gue ceritanya ke profesional. Karena ya itu tadi, kayak gue nggak menemukan tempat yang nyaman aja untuk bercerita, kecuali kalau ke sahabat gue yang bener-bener udah tahu gue banget. Tapi ya ke sahabat gue pun, ini lucu banget sih. Bukan gue filter, tapi sahabat gue kan juga nggak selamanya baik-baik aja juga. Dia juga punya masalahnya sendiri. Gue kadang tuh kalau mau cerita, gue ngeliat dia nih lagi gimana. Jadi sahabat gue masih dong. Jadi sahabat gue itu, dia gitu juga lagi. Iya, sahabat gue kan lagi jadi young mom nih. Dia baru melahirkan gitu. Dan pas gue lagi ada masalah-masalah tuh dia lagi hamil. Nah, terus gue tuh tahu kalau gue cerita hal jelek
atau kesedihan gue, karena dia udah sahabat gue dari SMA, dia tuh akan kepikiran. Nah di saat dia kepikiran, dia tuh nanti ngeluh, aduh kontraksi perut gue, mikirin lo. Nah gue jadinya tuh akan, oke, gue nggak akan ceritain dia yang jelek-jelek dulu deh selama dia hamil, karena nanti dia kontraksi. Nah pas dia melahirkan, setiap gue ceritain yang jelek, ASInya mampet. Ya. Ada aja. Tapi berarti dia sahabat lu banget loh itu. Sahabat gue banget. Dia sampai kepikiran hal-hal tentang lu. Sahabat gue Dia banget. Sampai respect banget, Indah namanya. Indah. Iya, Respect. ASInya tuh mampet. Jadi gue yang kayak, dan dia udah pesan, Nyet, boleh gak 3 bulan aja lo jangan cerita yang jelek-jelek dulu. Kenapa emang ASI gue mampet? Oke, gue gak akan cerita. Jadi 3 bulan itu gue pendem dulu sendiri. Nanti ketika gue boleh gak cerita, gue udah mendem 3 bulan nih. Oke, sekarang lo boleh cerita. Baru gue cerita. Nah, enak Lu ketika bisa- ketemu circle yang begitu. Emang harus gitu tau. Lu bisa Ada ke kesadaran ini tau, lu keduanya. bisa ke Indomaret dekat rumah gue. Nggak usah. Ada ngapain, gue. Ngapain? Gue pendengar yang baik tau. Ya Allah. Belum tentu, kemarin kan beda. Kemarin lu nggak pendengar yang baik sih, Cung. Nah, kemarin kan emang gak cocok aja namanya juga. Pasti lu juga sama Sinda ada dong momen gak cocoknya. Momen Nggak ada. maksudnya ada momen enggak menurut tuh begini. Ya ada, tapi karena kita sahabatan banget, jadi kita Iya, respect diselesaikan. keputusan. Ujungnya, Kita ujungnya respect sepakat. keputusan Iya. masing-masing. Jadi pas gue lagi develop karakternya, aduh, Tari ini gue banget ya, yang kayak pengennya kelihatan baik-baik aja, nggak pengen orang tuh tahu struggle dia apa. Pokoknya everything is fine, good, bahagia gitu. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang gue simpen sendiri gitu. Ya gue sering banget tempat nangis gue itu cuma di mobil sama di kamar gue kan. Karena kalau udah nggak kuat banget ya gue di mobil. Jadi yang tahu gue nangis tuh cuma supir Mobil. gue sama asisten gue. Oh gitu. Tapi- Tari ini orang kaya berarti? Apa? Tari ini orang kaya? Enggak, Nah, ini ini gue lagi the nyeritain real- gue. Oh dia the realnya. Iya, maksudnya kayak pas gue baca ngelihat Tari, aduh pas banget ya Tari itu juga cuma bisa nangis di kamarnya kan. Dan asisten sama supir gue tuh udah tahu kalau gue nangis jangan ditanya, jangan dipuk-pukin karena gue emang beneran cuma pengen nangis doang gitu. Nah udah nanti di kamar gue nangis lagi, habis itu ya udah selesai. Kayak maksudnya gue emang bukan tipe yang cerita aja sih. Tapi sebagian orang tuh ngiranya gue open book karena Iya, iya, gue iya. orangnya cepet akrab. Iya. Gue orangnya cepet akrab dan gue orangnya suka cerita. Betul. Tapi Iya. sebenarnya yang gue ceritain itu Ya. bener-bener permukaan banget, Iya. layer teratas hidup gue. Dia Iya. sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Gila lu keren sih. The real independent woman. The real. Itu the real. Makanya pas baca Tari ini sebenarnya gue jadi kayak nggak terlalu susah pendekatan. Nah, kalau si Tari itu dia ada indahnya nggak di situ tuh? Ibaratnya. Nah dia nggak punya indahnya di situ karena dia emang orangnya tuh lebih apa ya, lebih tertutup banget dan nggak terlalu punya temen yang dekat sama dia gitu, dan orang-orang di sekitar dia tuh juga memanfaatkan people pleasingnya dia gitu. Oke. Kayak udah sih Kak, misalnya teman kantor kasih ke Tari aja tuh, Kak Tari aja yang kerjain gitu-gitu. Oh, Tari ini udah kerja. Dia di kantor kan, Oke. kantoran. Sampai dia bertemu sama Baskara yang diperanin sama Dikta. Oh iya, Dikta, Dikta. Nah, Respect. Baskara itu bukan indahnya karena dia nggak yang sahabatan deket dari dulu, tapi Baskara itu akhirnya orang yang ngelihat Tari ini seseorang yang spesial gitu. Akhirnya si Baskara nih ngebantuin Tari keluar dari masalahnya, ngebuat Tari tuh sadar bahwa nggak apa-apa lo tuh ngomong kalau lo nggak suka, jangan iya-iya aja kayak gitu. Dan Tari pun sebaliknya, Baskara kan lebih emosional, anger issue. Nah, Tari tuh yang lebih kayak lo lebih sabar lagi apa gitu. Jadi saling mengisi Baca gitu. sinopsisnya tipis kalau itu tuh mereka si Tari sama si Baskara ini bertemu dalam satu Support group. gitu. Itu the realnya ada nggak sih sebenarnya di Indonesia? Lo pernah nyari nggak? Atau lo lo sempat diskusi sama beberapa profesional? Kalau Oh di luar, ada. di luar sih gue Ada. pernah lihat ya di film. Iya, kalau di luar ya, di film di kan. sini tuh ada, cuma memang nggak sebanyak di luar. Iya. Tapi di sini tuh ada banget kok yang support group gitu. Dan emang kita terinspirasi juga dari, selain kita terinspirasi dari support group yang di luar, tapi pas kita cari di dalam negeri juga ada gitu. Iya. Gokil ya filmnya nih. Bisa tuh. Jarang film yang mengangkat isu tentang ini. Padahal ini adalah isu yang sebenarnya hari-hari Iya. misalnya ada aja orang yang ngalamin. Iya, hari-hari banget. Kita nggak, makanya kan banyak banget nih kasus-kasus yang dia tuh cemerlang banget, pinter banget, tahu-tahu amit-amit maaf ya, tahu-tahu ada kasus bunuh diri, orang tersebut Iya, bunuh iya. diri Iya, iya. gitu Baru ya kita kan. kaget. Atau idol-idol di Korea kan banyak Iya, yang kayak banyak. gitu Iya, kan. iya, iya. Kelihatannya cantik, hidupnya sempurna, tahu-tahu nulis Nggak surat kuat. bunuh diri Iya. gitu. Di Indonesia pun banyak kan ada kemarin apa namanya yang koas itu yang Oh iya. Oh, iya. tiba-tiba bunuh diri, nggak ada yang tahu struggle dia apa. Jadi sebenarnya isu Sama yang ini di tuh jembatan deket juga. banget gitu, dan gue pengen film ini tuh ngebuat orang tuh sadar bahwa it's okay to ask for help.
Jangan dipendem semuanya sendiri karena itu nggak sehat gitu. Dan jadi people pleaser terus tuh nggak sehat juga. itu nggak. Kayak bilang enggak ke orang dan mementingkan diri kita sendiri tuh nggak jahat. Dan kadang-kala juga nggak apa-apa tahu untuk marah. Nggak apa-apa. Boleh tahu untuk maksudnya kadang kan selama ini kita lebih dikenalnya nggak apa-apa untuk nangis, nggak apa-apa untuk bilang enggak, beraniin untuk nolak gitu. Tapi sometimes juga ternyata untuk ngeluarin amarah tuh boleh tahu. Boleh. Amarah tuh emang harus dikeluarkan. Menurut gue. Cuman caranya ada Caranya caranya. Ada yang baik, yang ada yang keren enggak. atau yang enggak gitu Iya, kan. iya, kayak iya. gitu. Tapi kan banyak orang yang justru malah lebih milih untuk mendem itu gitu. Ya, dan gue setelah syuting ini terus gue nonton hasilnya kan di editing gitu. Itu jadi momen gue untuk ngerefleksiin diri gue juga karena kan gue ngerasa agak sama Tari nih. Jadi sekarang gue tuh belajar bilang enggak, sama gue belajar lebih terbuka ke support system terdekat gue, yaitu adalah keluarga. Orang tua gue tuh nggak pernah tahu masalah gue. Pokoknya mama papa gue tuh taunya gue anak yang cemerlang, anak pertama yang bisa achieve apapun yang dia mau. Karena gue alhamdulillah di sekolah nggak pernah bermasalah gitu. Terus juga karirnya baik-baik aja. Dan di rumah itu gue selalu menjadi orang yang memberi solusi. Jadi misalnya ada masalah keluarga, kita diskusi di meja makan, semua orang pasti nanya pendapat gue dan gue yang akan ngasih solusinya tuh seperti apa. Jadi gue tuh di rumah selalu mendengarkan, jarang banget gue yang cerita. Jadi orang tua gue tuh nggak pernah tahu, Prilly emang sedih, dia baik-baik aja, Prilly emang nangis baik-baik aja. Nah, kadang gue tuh ngerasa orang tua gue tuh nggak pengertian ya, gue capek kayak gini, tapi mereka masih gini-gini. Tapi sebenarnya bukan salah mereka. Salah gue yang nggak terbuka, jadi mereka nggak tahu. Nah, setelah gue syuting Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, gue mencoba memperbaiki pattern gue yang mau kelihatan baik-baik aja depan orang tua gue. Jadi ada satu momen di mana gue dapat masalah, gue nangis banget di mobil. Terus di situ di dalam hati gue kayak, kok gue nggak pengen curhat ke temen ya? Gue pengennya kok curhat ke orang tua gue ya? Oke, mungkin ini bisa jadi momen gue untuk bisa ngeliatin ke orang tua gue bahwa gue tuh bukan anak yang cemerlang terus. Ada saatnya gue emang lemah. Akhirnya gue waktu itu ngechat bapak gue. Pah, di mana? Kayak gitu gue berasa lagi sedihnya di sini. Iya, gue Pah di mana gitu. Lagi di rumah omah nih. Nah, kebetulan lagi nggak di rumah kan. Aku kesana ya boleh gak? Kenapa? Aku mau cerita. Gue bilang gitu. Hah? Tumben banget kan? Gue sih nggak pernah cerita. Ini mau cerita apaan gitu. Bapak gue jadinya agak panik, cerita apaan, ada apa? Terus gue cuma bilang, nanti aja langsung aku cerita, cuma Pah, aku mau cerita dan mungkin aku ceritanya dan emosi yang aku keluarkan ini akan beda dari biasanya. Biarin aku jadi diri aku yang lemah dulu, dan malam ini aja aku pengen Papa nge-treat aku sebagai teman. Jangan nge-treat aku sebagai anak. Boleh ya aku hancur sehari ini aja, karena kan selama 27 tahun aku hidup aku selalu cemerlang dan selalu membanggakan buat Papa. Boleh gak sekali ini aja aku gak membanggakan? Gue ngechat bapak gue gitu, dan bapak gue kayak oh my god apaan nih. Terus akhirnya gue ke rumah omah gue itu gue udah dalam bentukan nggak karuan lah, nggak karuan ya. Gue udah cuma nyepol rambut gue doang, mata gue udah bengkak. Terus bapak gue yang kayak hah, pertama kalinya dong dia lihat gue kayak gitu. Terus kayak kenapa? Ada om-om gue lagi di situ. Akhirnya gue dibawa ke ruang tamu gitu. Kenapa? Terus gue meluk bapak gue nangis sekencang-kencangnya. Terus gue ceritain masalah gue. Dan bapak gue menepati janjinya, dia nge-treat gue sebagai teman. Jadi dia nggak nge-treat gue sebagai anak. Terus bokap gue yang kayak, oh ternyata kamu gini ya kalau misalnya dapat masalah. Ternyata kamu gini ya. Iya. Ya sebenarnya momen-momen kayak gini tuh aku sering alamin. Cuma kan aku biasanya nangis sendiri. Cuma kali ini aku pengen cerita aja supaya papa mama tahu bahwa nggak selamanya dan nggak setiap hari juga aku ketawa-ketawa aja atau bahagia aja gitu. Terus nyokap gue tiba-tiba datang, emang mau jemput bokap gue, ngeliat gue kayak gitu kaget. Kenapa? Terus nyokap gue nangis juga kan. Terus gue bilang, mah nggak usah nangis, ini emang biasa aja aku hadapin, cuma aku pengen cerita aja. Terus akhirnya mereka nguatin gue, dan semenjak kejadian itu hubungan gue sama orang tua gue jadi semakin deket. Karena yang tadinya mereka nggak pernah nanyain kabar gue karena ngerasa gue baik-baik aja terus, bokap nyokap gue jadi nanyain kalau nelfon gue, karena kan gue udah nggak tinggal sama mereka. Gue udah tinggal sendiri di apartemen karena emang kebutuhan kerja kan. Rumah gue kan di Tangerang ya, agak jauh. Jadi ya kalau nelfon, biasanya mereka kalau nelfon tuh kalau emang lagi pengen minta apa gitu, misalnya nak boleh tolong kirimin ini gak? Nak boleh tolong kesini gak? Misalnya minta tolong gitu kalau nelfon gue. Sekarang nelfon gue tuh kayak, halo
apa kabar, kamu bahagia gak? Sekarang nanyanya udah gitu. Jadi Sesimpel itu ya? sesimpel itu. Sumpah tapi bener deh, gue mau nge-highlight yang tadi pertanyaan dari nyokap lo. Bener tahu sekali aja nanyanya jangan kayak lu baik-baik aja, nggak gitu deh. Seneng banget tau kita ditanya, lu udah bahagia belum? Itu ngerimain diri kita, karena secara tidak langsung kita yang biasa apa-apa mendem sendiri dan nutupin segala setiap rasa yang kita punya, once kita ditanya itu tuh kita jadi kayak ngerasa, oh tervalidasi ya bahwa gue pernah nggak bahagia, atau oh gue lagi emang gak lagi bahagia, atau gue perlu nyari bahagia. Jadi bokap gue bener-bener yang kayak time to time, kamu bahagia gak nak? Kamu gimana hari ini? Kamu apa? Dan gue yang biasanya itu ngirimin foto selfie gue nangis ke sahabat gue, sekarang gue ngirimin foto nangis ke bapak gue sama mak gue, udah bisa gitu, karena kayak udah bisa. Jadi misalnya gue bisa jujur gitu, kamu pagi ini gimana kabarnya? Terus misalnya saat ditanya gue lagi nangis, gue fotoin aku masih nangis mah pas sama masalah kemarin, ternyata aku masih sedih. Terus akhirnya mereka yang kayak, oh ya udah jangan berlarut ya, kamu bisa kok gini. Dan akhirnya mereka jadi mengapresiasi ketika gue melakukan sesuatu untuk healing. Misalnya nih gue diving atau free diving atau mancing gitu. Terus gue bilang sama mereka, "Ma, Pa, jangan dilarang ya, atau jangan khawatir berlebihan ya aku ke laut." Kan namanya orang tua khawatir ya, gue harus ke laut gitu. Karena ini bentuk aku healing, ini bentuk aku menenangkan diri, aku bahagia kalau ini. Akhirnya mereka lebih mengapresiasi hobi gue yang mereka nggak suka, karena mereka tuh khawatir banget kalau gue ke laut. Akhirnya mereka kayak, ya udah nak, kita mendoakan aja tapi jangan bahaya-bahaya ya, kita yang penting kamu bahagia. Nah jadinya orang tua gue tuh tahu bahwa Prilly tuh nggak setiap hari seneng loh, dia juga capek, dia juga capek sama tanggung jawab pekerjaannya, dia juga personal life-nya ada yang bikin dia sedih. Lu udah pernah ceritain ini belum kemana-mana? Belum, ini pertama kali nih yang wah, kejadian. Wah, respect. Iya. Tapi jujur ya, gue belum nonton filmnya dia baru cerita. Padahal ini tentang Prilly loh, belum ke tentang tari ya, belum kita bahas kulik lebih ke filmnya. Ih udah kerasa gue sedih dari tadi, gue udah nahan nangis, Pril. Tapi kejadian gue itu, gue terinspirasi sama kejadian tari. Kan gue ngomong ke bokap gue kan, boleh ya pas sekali aja aku kelihatan lemah, boleh sekali aja aku hancur. Ada adegan tari yang kayak gitu, yang akhirnya ngebuat gue kayak gue harus ngelakuin ini ke orang tua gue. Iya, maksud gue ini belum sampai sekulik itu aja. Lu akhirnya ngebuka tentang diri lu dan segala macem. Itu kita tuh udah berasa, apalagi tapi dari tadi gue denger lu cerita dari apa yang lu hadapi sampai akhirnya lu berani untuk take action dan untuk gue coba cerita gitu, gue coba nangis nggak apa-apa. Gue cuman berpikir, boleh nggak sih laki-laki kayak gitu? Boleh lah. Tapi kan biasanya kan nggak boleh, laki-laki nggak boleh lemah. Itu walaupun cuman stigma ya, cuman itu menyangkut loh di laki-laki, karena itu dari dulu lah, laki-laki tuh harus kuat. Laki-laki tuh nggak boleh lemah. Iya, itu memang didikan orang tua kita kan pasti. Kamu tuh laki-laki gitu. Karena itu kelihatan di adik gue, kan adik gue cowok. Ya biasalah orang tua kan kalau ngedidik anak laki-laki harus lebih tegas, karena kan laki-laki kan akan menjadi kepala keluarga gitu dan segala macam. Tapi gue selalu ngasih ruang ke adik gue kayak nggak apa-apa kalau mau nangis, nggak apa-apa kalau mau jadi lemah. Karena nggak ada beda. Emosi itu nggak kenal gender. Bagus tuh. Kayak rasa dan emosi itu nggak kenal gender. Mau lo laki-laki, mau lo perempuan. Apapun juga bentuk didikannya ya. Iya, mau lo gimana pun. Kayaknya kalau sedih ya sedih. Kayaknya kalau hati tuh nggak ada gendernya deh. Iya. Hati tuh kesentuhnya tuh nggak ada gendernya. Sedih ya sedih, happy ya happy, sama gitu. Gender itu menurut gue di luar gitu. Iya, karena kan itu adalah pola pikir orang luar aja yang kebanyakan kita makan, kita nggak bisa ngefilternya, jadi kita ngikut. Makanya sebenarnya gue setuju banget dengan aksinya Prilly, walaupun itu terinspirasi dari filmnya dia sendiri. Tapi memang itu kita kalau kita tarik ke garis benangnya nih, intinya adalah kita mau dulu nggak untuk mulai, gitu. Kita yang harus take action dulu dengan diri kita sendiri. Hilangin dulu tuh stigma orang, stigma yang di luar, gitu kan. Hilangin dulu rasa ketakutan pribadinya dan segala macam. Itu dihilangin dulu. Makanya gue pernah bilang waktu yang perilakuan Prilly itu menurut gue lo tuh independent woman. Gue pernah bilang waktu itu sama Firda juga, gue bilang independent woman itu adalah cewek independen itu adalah cewek paling nggak independen ketika dia lagi bersama orang yang tepat dengan kondisi yang tepat. Betul. Sama ketika lo ketemu bokap lo itu, gue lepasin dulu independen gue tinggal di mobil independen gue datang ke lo sebagai
Prilly aja. Karena tau Iya. nggak, gue nggak tahu ya, gue nggak sepakat lo ada cewek independen. Maksud gue dalam artian, karena kita sebenarnya nggak independen. Nggak. Kita tuh pengennya diurus, kalau bisa diurus Nggak. pengen diurus. Cewek independen katanya tuh ada. Ada, tapi maksudnya Ada. dalam diri kita yang pribadi nih itu terbentuk dengan sendirinya, bukan karena keinginan kita, karena keharusan yang memaksa misalnya, atau karena memang lingkungan yang tidak tepat misalnya, atau orang yang kita temukan tidak baik, dan pengalaman yang kita jalanin juga selama ini buruk, misalnya kayak gitu loh. Jadi sebenarnya independen adalah keharusan yang tiba-tiba timbul Iya. atas sesuatu hal daripada apa yang datang kepada diri kita gitu di hidup kita. Karena sebenarnya menurut gue kata-kata independen tuh bukannya cuma sekedar cewek nyari uang sendiri, Iya, Betul. iya. cewek kemana-mana sendiri. Independen itu pola pikir sih. Jadi di saat perempuan itu bisa berpikir bahwa dia itu mampu mengatasi masalahnya sendiri, atau dia itu mampu berdiri di kakinya sendiri, itu dia udah independen. Mau dia profesinya ibu rumah tangga, mau dia cuma di rumah doang, tapi dia punya pola pikir itu, menurut gue dia udah independen gitu. Jadi bentuk independen itu banyak, bukannya cuma sekedar orang yang kemana-mana sendiri, enggak. Iya. Pokoknya kita punya pola pikir, gue bisa kok berdiri di atas kaki gue bisa kok menyelesaikan masalah ini. Atau cewek yang berani menyuarakan pikirannya itu juga udah independen gitu. Setuju. Tapi bukan berarti independen tuh kemana-mana sendiri apa segala macam. Enggak. Enggak, kita juga pengen punya support system. Kita juga Diurusin. iya, kalau punya pasangan kita juga pengen pasangan kita itu melengkapi kita, enggak Iya. kita yang semuanya sendiri gitu. Iya, makanya gue keselnya kadang laki-laki nih, gue pengen ketemu sama cewek independen, dibiarin aja dia jadi independen, nggak dikasih ruang. Kayak, kan aku taunya kamu apa-apa juga bisa sendiri. Ngapain? Enggak, Gini loh, kadang ya, gini, maksud gue, nah, itu gini yang loh, salah sih. Se independen pasangan gue akan lebih bahagia, gue sebagai marwah, gue sebagai laki-laki ya. Kalau misalkan hal-hal yang beliau lakukan itu gue yang bantu. Gue yang melakukannya untuk dia. Iya. Independen dia, udah lu jalan independen lu, itu bagus buat lu, bagus buat karir. Ketika lu bisa ngurus rumah, bisa bantu gue untuk ngurus anak. Cuman, jadi gue itu nggak, jadi di gue tuh nggak ada independen. Ya udah, hebat lo hebat, gue sangat salut. Cuman ya gue lebih appreciate diri gue kalau misalnya apapun yang lo lakukan itu gue yang bantuin. Iya. Contohnya kayak misalnya nih, ya gue emang ya kalau nggak punya pasangan gue emang independen aja sih. Gue Iya. trip pergi sendiri gitu, kayak diving nggak ada buddy ya gue tinggal sewa ini aja, gue tinggal ke dive center mana minta temenin sama instrukturnya gitu. Iya. Gue beneran nggak takut sendiri karena memang gue nggak suka rame-rame orangnya. Gue emang seneng tuh menghabiskan waktu me time gue gitu. Tapi kalau misalnya punya pasangan, misalnya gue ngomong, misalnya kayak aku mau ke sana sendiri ya, nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri kok, aku udah biasa sendiri. Iya, terus Kalau misalnya gue di oke sayang, itu gue nggak apa-apa, gue nggak marah. Tapi kalau misalnya dia jawab iya, aku tahu kamu bisa sendiri, tapi boleh gak aku temenin? Nah. Itu kan juga Lebih senang, Iya. ngerti kan? Ya makanya tadi gue bilang, aku temenin aja sekarang kita sebenarnya- bareng di apa iya, kayak gitu. makanya Sekarang aku juga mau belajar deh hobi kamu apa kayak gitu. Iya, gitu itu juga maksud itu gue lebih tadi. happy, itu lebih happy. Makanya tapi kan banyak mungkin laki-laki di luar sana yang ketika dia mau punya standar perempuannya itu yang di independen yang tadi kita katakan, tapi dianya nggak bisa menempatkan diri, itu banyak sekali loh. karena ya salah paham sama branding independen itu Iya, mungkin sendiri. itu. Mungkin kayak perlu dipahamin gitu. dulu sebenarnya apa sih independen itu maksudnya, dan perlu juga dipahamin tentang si perempuan ini apa sih yang dia butuhkan sebetulnya. Iya. Apa juga yang dia inginkan, bisa lu penuhinya dari segi mana? Apa kalau bisa cuma penuhinya dari segi kebutuhannya dia doang bukan keinginannya, atau kebalikannya lu cuma bisa penuhi keinginannya doang tapi tidak kebutuhannya. Itu kan perlu didiskusikan sebetulnya menurut gue gitu. Nah, balik lagi ke filmnya. Kalau dari perannya Kak Dikta sendiri, tadi siapa namanya? Baskara. Baskara itu sendiri, dia punya apa? Dia itu nggak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia Anger tuh issues. meledak-ledak, Oke. anger issue gitu ya. Jadi dia tuh menyelesaikan masalah tuh pasti pakai kekerasan. Sama dia tuh tipe laki-laki yang karena dia tumbuh dari dia dididik sama ayahnya tuh yang sukses. Jadi dia itu kan profesinya atlet. Nah, dia basket kan. Nah, papahnya itu ceritanya atlet basket yang udah legend banget. Jadi dia harus bener-bener tumbuh harus bisa memenuhi ekspektasi orang-orang yang kayak lo tuh anaknya ini loh. Iya. Ya. Masa lo gini karirnya gitu Iya, loh. iya. Nah, sebenarnya itu ada di pikiran dia aja. Sebenarnya bapaknya dia tuh nggak juga nuntut dia gimana-gimana kok. Tapi dia itu punya ekspektasi sendiri terhadap dirinya. Gue harus sehebat ini, gue harus sehebat ini gitu. Nah,
wajar Kemakan aja ya. omongan orang misalnya gitu. Berarti ada 2 POV dong. Iya, jadi kayak ya ada satu orang yang emang struggle dan sibuk memenuhi ekspektasi dirinya sendiri, terus dia juga akhirnya anger issue, emosian. Ada satu orang yang bahkan gak punya ekspektasi apa-apa di dalam hidup, karena dia benar-benar cuma ngejalanin hidup dia aja, mencoba untuk membahagiakan semua orang dan mencoba untuk ngebohongin dirinya sendiri bahwa keluarganya baik-baik aja, people pleaser, opposite kan nih dua karakter. Iya, banget. Gimana cara Gue bingung gini kok nih orang Iya. gue kalau ketemu gimana? Tapi gue kayaknya harus nonton ini sama laki gue. Nah, ya kan. Sangat relate nih kayaknya di omongan kamu. Iya, Lu terus siapa? iya. Lu sama izin gue. Ya udah jadinya akhirnya mereka saling melengkapi dan akhirnya Gimana cara ngelengkapinya? Ini kan dua Iya opposite, sih, Pril. Pril. Gue kali ini setuju sama dia sih. Pril. bisa karena Baskara nih yang anger issue, ngelihat Tari yang sabar. Pasti terinspirasi kan Oh, iya, tapi ngelihat. ya, tapi benar. Terinspirasi. karena Kadang tuh bisa kita karena tuh terbiasa. Iya, kita tuh ngeliat Iya. pasangan kita tuh kadang-kadang itu ya kita kalau ngajarin seorang atau mau seorang berubah, kasih lihat dari contoh. Kita Benar. lakuin dulu aja. Iya. Dan kadang kalau misalnya kita udah terlalu bareng sama orang itu, pasti kan lama-kelamaan kelakuan Kebawa. kita jadi mirip kan. Iya, Karena benar. jadinya kayak kebawa gitu satu sama lain. Nah, karena mereka opposite, tapi si Baskara butuh sedikit sifatnya Tari butuh sedikit sifatnya Baskara Iya. untuk membuat mereka jadi Iya. seimbang kan. Iya. Nah, jadinya justru pas mereka bareng, banyak hal-hal yang mereka sadarin bareng gitu. Gila, bilang keren sih. Karena gue perlu nonton Positif. sama Terima kasih laki loh. gue berdua. 17 Oktober ya ke bioskop 17 ya. Oktober Iya. bioskop ketemu. Gue akan nonton seminggu berturut-turut. Allah, terima kasih loh. Gue bilang sama laki, kita harus nonton ini sayang karena kayaknya ini kita harus belajar. Biar gimana caranya. Ntar gue fotoin terus ya. Gak kita, apa nyumbang "Pril, tiket buat gue. Iya, enggak. Iya. Pril hari ini gue nonton ya berdua. Nah besoknya gue gitu lagi update ya. Gua Nonton sama WhatsApp ya. sahabat lo atau Iya. sama orang Nggak, tua sama dia lo aja, atau sama dia siapa? aja. Sama dia aja. Biar kan sama menurut gue karakternya tuh gue lagi mengalami hal itu tapi gue tuh nggak ketemu benangnya gimana ya caranya untuk Yang Inggrisnya siapa? Ya kan gitu. gue nanya. Kayaknya dia yang Tarinya. Dia lu people pleaser. Ya? Parah. Dari teriak parahnya aja udah anger issue banget. Enggak. Udah Baskara banget loh. Padahal lo pasti nggak bisa ngebaca gue Iya. gimana kan gitu. Gak bisa gue. Kita main-main zodiak nggak Pril nih? Wey, zodiak. Lo apa sih? Libra. Sama. Lo apa? Cancer. Oh. Makanya ngerti kenapa sensitif Libra tuh- banget. Mama papa gue Cancer. Cancer tuh berdua. Adek Bayangin nggak? lo? Adik gue Libra. Jadi di dalam satu rumah Libra, Lu tanggal Cancer, berapa Cancer. ulang tahunnya? 15. 15 Oktober. Nah, gue 30 September. Ulang tahun lu gue barengin gimana? Boleh nggak? Gak usah. Adik Prilly gue pasti bikin 30 acara. September. Ada lu sama gue? Iya. Barengin Iya. aja kali ulang tahunnya ya? Ya nggak apa-apa juga, emang kenapa? Ya gak apa-apa. Jadi kuenya Tapi kayaknya 2. gak mau deh. Ntar bilangin dulu ya. Bener nggak? Ya ayo kita dipelilin di mana? Ya udah tanya Video dulu. call. Video call gitu ya. Penting bareng kan Oh iya, 30 September sama gua sama adiknya Prilly. Sibuk. Makanya tayang 17 Oktober nonton itu buat kado gue ya. Tolong siap. ya. Kalau Siap. kalian mau kasih aku kado, nonton aja 17 Oktober. Itu dulu gue belum ketemu tuh si benang merah itu gimana cara akhirnya lu bisa si Tari itu bisa ngambil sesedikit itu yang dia butuhkan dari si Baskara ngambil sesedikit itu yang dia butuhkan dari si Tari itu gimana? Nah itu harus lo tonton 17 Oktober. Nanti gue Iya, Tapi kasih pasti- tahu iya, dong. pasti nggak selangsung-langsungnya itu. Ya karena pasti ada yang tadi Pasti gua- ada clash-clashnya dulu Ada di awal, proses kaget lah, lah, pasti ada penyesuaian. makanya ada detoxnya dulu juga Iya. kan Iya. antara masing-masing karakter itu. Iya. Ya ada prosesnya lah. Pokoknya setiap scene itu gue ngerasa pasti orang ada yang relate deh. Misalnya lo nggak ngalamin apa yang Tari alamin atau nggak ngalamin apa yang Baskara alamin, tapi pasti ada momen-momen yang relate gitu. Iya. Apalagi ada adegan support group kan. Nah support group ini kan kita ngumpul sama orang-orang yang juga sama-sama dengan- bermasalah nih. Iya, Ada lagi. Umi, ada Kristo, ada Kenya, ada gue, ada Dikta pemainnya. Nah masing-masing dari karakter itu menceritakan masalah mereka kan. Ketika masing-masing dari karakter menceritakan masalah mereka, itu pasti relate banget. Iya benar. Tapi bentar deh Pril, gue pengen ngulik dikit aja tentang yang tadi yang si support group itu. Kan ini isinya orang bermasalah semua nih, ya kan? Sedangkan tadi sebelumnya di awal-awal topik kita agak ngebahas ketika kalau kita lagi cerita orang lain ngadu nasib gitu kan. Gimana caranya mematikan stigma? Saat ini gue lagi punya stigma tersendiri soal di kepala gue. Gimana ya caranya kalau gue pengen nih nyari support group kayak gitu untuk gue bisa ngebuang cerita gue dan gue bisa belajar banyak dari orang tanpa gue berpikir orang ini ternyata lebih ini ya dari gue. Takutnya itu Iya. gimana? Kalau di sana kan udah tempatnya. Iya, Jadi maksudnya kan udah ngebuang stigma dia nggak itu pernah nonton gimana? film Hollywood ya. udah di sini. Jadi ntar Iya. jadi lo ke tengah. Biasanya gitu kan? Iya pokoknya cerita gitu. Sebenarnya malah support group itu
ketika gue ngejalanin adegannya gitu ya, masuk ke dalam karakternya, malah nggak ada pikiran sama sekali untuk ngebandingin, tapi malah kita bisa melihat oh ada perspektif kayak gini, oh ada orang yang kayak gini, gue nggak sendirian loh, ternyata nggak apa-apa loh nangis di support group ini, gue nggak kelihatan lemah karena semua orang juga cerita, oh ini tuh safe place buat gue cerita karena semua orang berani menceritakan masalahnya gitu, dan apalagi masalahnya kan beda-beda, jadi kita bisa melihat sudut pandang permasalahan tuh dari segi yang beda-beda. Terus kan support group itu ada pemandunya kan, ada yang memandu untuk bercerita dan memberikan solusi, memberikan ritual atau terapi. Jadi justru di situ tuh ngerasa aman banget pas di support group itu. Itu yang mau gue pulih, karena kan mungkin aja kayak teman-teman Halo ABC di luar sana yang awam yang mau mencari tahu tentang itu pun, tadi gue yang tiba-tiba punya pola pikir kayaknya apakah nggak menyeramkan ya, apakah nanti makin itu tuh perlu tahu sudut pandang tadi. Makanya gue pengen kulik gimana sih sebenarnya si support group itu bisa terbangun dan bikin kita punya pola pikir ini safety zone loh sebetulnya. Nah itu. Makanya sama-sama kita nonton 17 Oktober di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Banget. Sekarang kita masuk, kan kita ada segmen baru, Pril. Apa tuh? Namanya BBM. Apa tuh? Bocong-bocong manja. Serius? Enggak, bukan. Menurut lo aja. Lo geli gak sih tiba-tiba dimanja kayak? Gue manja tau. Iya tapi nggak usah ke kita maksudnya. Gue satu-satunya. Iya. Jadi gue dari kecil dimanja banget. Rich Kids. Wow. Lo tau Richie Rich nggak, film Richie Rich? Iya itu loh. Gue banget. Wow. Oke. Nah, BBM itu adalah baca-baca DM, di mana ada beberapa Halo HBC yang udah ngirimin kita ke DM kita, ada juga di mungkin kolom YouTube kita ataupun di TikTok kita, cerita-cerita yang menarik itu kita angkat gitu. Karena kan susah ya kalau datengin atu-atu. Pertanyaan pertama. Dari Kak Prilly. Emang bener ya Kak sama statement kalau cewek yang berasal dari broken home itu nggak layak untuk dicintai? Emang ada statement itu? Ada. Nggak ada. Serius? Ada. Nggak, gua bencinya ini. Sebenarnya itu pola pikir aja. Ini maaf ya, gue nggak tahu ya ini gue akan dihujat lagi atau enggak. Banyak gue ketemukan orang ketika misalkan gue sebagai cowok nih, gue datang memperkenalkan pasangan gue, terus orang tua gue menolak, orang tuanya aja cerai. Menurut gue itu bangsat loh. Kenapa harus dia yang jadi salah gitu loh? Kan yang salah orang tuanya cerai gitu loh. Maksud gue, lo kalau tidak bisa menerima pasangan anak lo dengan alasan apapun silahkan gitu loh. Cuman lo jangan pernah menjudge orang yang nggak lo kenal karena di belakang dia kejadiannya kayak apa gitu loh. Gue juga gak setuju sih, karena apa yang terjadi sama orang tua kita itu bukan salah kita. Iya, kita nggak pernah minta dilahirkan sebagai apa gitu loh. Kita nggak pernah dilahirkan di perut siapa. Kita nggak pernah minta itu. Itu segala sesuatu yang sudah dikasih oleh Tuhan gitu loh. Dan siapapun nggak berhak ngejudge kita atas apapun yang Tuhan yang udah tentukan, bukan kita yang menentukan. Ngerti nggak? Kalau lo ngejudge gue karena kesalahan yang gue bikin, gue terima. Tapi kalau lo ngejudge gue karena orang tua gue pisah atau orang tua gue keturunan apa, ya itu bukan gue, lo ngejudge Tuhan berarti kan? Iya. Nah itu menurut gue. Jadi siapapun berhak lah untuk dicintai gitu loh. Nggak setuju sih, semua orang berhak untuk dicintai. Mau yang masa lalunya kayak gimana pun berhak untuk dicintai, karena semua orang punya jalan hidup masing-masing gitu. Yang penting orangnya itu bisa belajar dari pengalaman tersebut. Betul. Gitu. Iya. Bener, makanya gue juga pernah punya statement di podcast ini, gue bilang kegagalan sejati adalah keberhasilan. Kegagalan adalah keberhasilan yang sejati ketika kamu bisa untuk memaknainya. Benar, bisa karena belajar. banyak orang yang pernah merasa gagal, banyak orang yang punya pengalaman atas kegagalan, tapi dia nggak bisa memaknai kegagalan itu. Maksudnya dia nggak pernah belajar dari kegagalan itu. Maka gagal-gagal mulu. Ya paling benar adalah ketika lu gagal, lu pelajarin dengan baik, memaknai itu dengan baik, untuk lu punya perisai yang lebih tebal lagi nantinya gitu. Gue malah punya temen broken home, tapi dia malah belajar dari kesalahan orang tuanya. Jadi dia kayak, pokoknya gue nggak mau cari pasangan yang dicocok-cocokin, padahal sebenarnya nggak cocok. Gue mau cari pasangan yang tepat supaya gue bisa tumbuh sama mereka sampai tua. Karena gue nggak mau anak gue ngerasain yang gue rasain. Betul. Jadi malah anak-anak yang tumbuh tidak seharusnya begitu, malah belajar dari kesalahan orang tuanya kan. Dan nggak mau mengulang ke dia. Jadi malah menurut gue malah bijak banget sih orang-orang yang kayak gitu. Iya. Gitu. Dan kadang orang-orang yang kayak gitu tuh justru yang lebih kita tidak duga tahu ke depannya. Bisa jadi ternyata dia dengan hebat segitu gitu banyak kegagalannya dia dan dia berhasil untuk memaknai setiap kegagalannya. Sekarang dia tuh ternyata jauh lebih baik daripada gue yang nggak pernah ngerasain gagal tersebut gitu. Iya, karena orang yang pengalamannya banyak ngerasain pahit atau apa gitu, dia akan lebih bisa menghargai kebahagiaan dan lebih bisa bersyukur sama apapun yang dia miliki gitu. Bener-bener kayak gue bilang, gue nggak mau, gue nggak lagi nyari bahagia pada saat ini.
Kayaknya gue lebih ke nyari tenang dan cukup. Karena tenang dan cukup juga bisa bikin lo bahagia. Betul. Lanjut. Kak, aku mau tanya, gimana ya Kak bingung cara ngadepin cowok yang selalu insecure ke pasangan, tapi penyebab insecure-nya dia dari keluarga. Lu mancing gue ribut sama Prilly lagi loh. Nggak, maksudnya penyebab insecure dia dari keluarganya itu maksudnya apa? Iya misalnya kayak gini, miskin gitu. Iya misalnya kayak keluarga gue, ya bisa jadi ya, kayak aduh gue mau deketin Prilly nih, tapi keluarga gue biasa-biasa aja lagi, atau keluarga gue gini. Iya, gue mau deketin Prilly nih, cuman kan makanan gue mie sakura gitu. Cuman kan sedangkan lu kan tadi nasi apa? Iya, sedangkan dia nasi basmati gitu. Basmati gitu, misalnya kayak Ya gitu kan? kayak Iya, gue harus gimana ya, atau pendidikan. Tapi lu udah baper sama gue, cuman guenya insecure aja. udah sama-sama baper nih, cuman guenya insecure gitu. Jangan diliatin dong. Lo pernah nggak ngeliatin Prilly? Sumpah panik lo liatin. Anjir, biasanya gue cuek diliatin orang. Oh gitu. Iya, udah. Gue tuh emang soalnya kalau orang ngomong gue seneng ngeliat ke matanya. Iya, kita deket-deketan gue nggak berani. Ya misalnya kayak bocung gitu kan. Iya. Dia pengen deketin lo. Maksud lu miskin? Tapi tadi lu bilang lu bisa kurang, dia kan beda. Iya, misalkan rasanya. gitu. Ini kita udah sama-sama. Jangan lu sana aja. Iya gimana? Gue kan harus ngeliat muka lo Oke, dong. kita sama-sama baper nih, ya kan? Lu suka sama gue suka sama lu. Cuman akhirnya kita ngobrol mau ke yang serius, terus gue kayak, enggak lah. Tatap dong matanya lu. Terus gue kayak, enggak lah, aku juga bingung nanti ke depannya gimana. Aku kan sama kamu beda gitu. Iya. Atau Cara misalnya ngadepinnya gimana? Dia nggak bisa ngadepin sih menurut gue. Yang bisa ngadepin ya orang itu sendiri tapi sih. mungkin Kita di bisa posisi bantu iya. sebagai pasangan. Kayak maksudnya ya nggak bisa gue pungkiri, dan gue juga nggak bohong kalau gue nggak pernah menemukan cowok yang insecure sama gue. Pasti kan ada cowok yang insecure sama gue kan. Gimana cara gitu. lo ngadepinnya? Kalau gue tuh pasti gue akan lihat dulu nih backgroundnya dia tuh insecure kenapa. Apakah kalau dari keluarganya mungkin dia ngerasa ya tapi keluarga aku misalnya biasa-biasa aja gitu. Apakah nanti keluarga kamu nerima atau apa? Nah gue akan memberikan dia tuh afirmasi yang membuat dia tuh keboost confidence-nya gitu. Misalnya kayak apalagi kalau gue udah cinta ya, gue kalau udah cinta sih ya apapun gue terima gitu, karena menurut gue semua itu bisa kita kerjakan bersama kalau gue gitu ya gitu. Nah jadi kalau misalnya ada cowok insecure sama gue karena misalnya keluarganya atau apa ya, gue akan bilang gue tuh mau sama dianya gitu loh. Gue akan ngejalaninnya sama lo. Iya, gue mau sama dianya, dan apa yang terjadi di keluarga kamu itu adalah di luar kontrol kamu, di luar kendali kamu. Jadi kenapa aku harus masalahin sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol? Kita sebagai manusia, bukan kamu yang pegang kendalinya. Iya, bukan kamu yang pegang kendalinya gitu. Dan kalau misalnya cowoknya insecure masalah materi atau misalnya pendidikan atau achievements kayak gitu, ya gue akan bilang bahwa gue nggak bermasalah sama itu, karena kalau kita membangun keluarga tuh semua bisa kita cari bersama-sama gitu. Ini yang mau gue didengar nih sama cowok-cowok Prilly ya. Keren. Prilly kalau sama Afrika gitu mau nggak? Ya kan kita nanya. Kita nanya, boleh dong? Boleh. Ya, paling kita tuh sebagai pasangan menurut gue harus pinter-pinter ngebaca pasangan kita tuh insecure karena apa. Iya. Supaya kita bisa kasih afirmasi yang tepat gitu. Iya, yang dia butuhkan. Iya, yang dia butuhkan. Kalau kayak gini kita nggak debat. Setuju iya, gue. Setuju ya lo. Iya. Kayak misalnya cowok misalnya mau ngedeketin gue insecure karena gue sibuk gitu. Kayak lo tuh sibuk banget gitu, hektik banget. Gue tuh slow living banget gitu. Apa lo bisa hidup yang slow living kayak gue atau apa gitu. Gue pasti akan kasih pengertian bahwa justru yang gue butuhin adalah orang yang juga bisa bikin gue slow down. Iya. Ya biar ketemu di tengah. Biar bisa ketemu di tengah. Dan mungkin yang lo butuhin orang yang bisa ngebuat lo sedikit lebih cepet juga geraknya. Jadi kita bisa malah bisa sama-sama Baik lagi ke film seperti di film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, saling melengkapi kan betul. masing-masing. Jadi ya sebagai pasangan tuh kita harus bisa kasih afirmasi positif sih biar pasangan kita tuh ngerasa nyaman gitu. Nah, itu tetap by proses ya. Kalau Besi jangan tiba-tiba baru ngomong sekali lu berharap dia berubah. Iya. Nah gitu. Tapi baik lagi dengan omongan Prilly sambil lihat cowoknya juga ya. Kalau cowoknya memang tidak ada kemauan dan emang pemalas itu nggak bisa, nggak kepake itu. Iya, harus dilihat cowoknya emang beneran mau berubah gak gitu. Karena baik lagi kita nggak bisa ngerubah pasangan kita yang harus mau berubah juga. Betul. Nih yang ke selanjutnya ada, kalau pasangan kita sering berperilaku toksik, itu masih layak nggak sih untuk kita kasih kesempatan lagi, dan gimana solusi kita buat ngadepin hal itu? Menurut gua, kayak menurut lo dulu deh, coba. Kayaknya lo berpengalaman nih sama yang toksik. Parah selalu kayaknya deh gua.
Gue sih nggak apa-apa kasih kesempatan, karena buat gue kesempatan itu hadir dari diri kamu sendiri, kamu yang tahu takaran dirimu sendiri gitu buat gue. Jadi kalau selagi emang lo masih bisa memaafkan, selagi elunya emang masih bisa untuk mikir nggak apa-apa untuk ngerasain sakit, elunya suka nih untuk diracunin, ya go ahead aja. Tapi ketika ya iya memang kan kita dulu sabar kan belum selesai. Memang kalau misalnya lu ngerasa itu udah cukup, ya udah jangan dipaksain lagi badannya gitu. Karena buat gue tuh nggak pernah bisa langsung saklek untuk ngasih tahu ke orang kalau toksik ya lu cabut. Ya nggak semua orang bisa cabut segampang itu gitu. Nggak semua orang bisa punya pengertian sebesar itu terhadap orang lain dan terhadap dirinya. Banyak orang yang mungkin masih struggle. Jadi ya ikutin dengan kata hati lu sampai lu sendiri yang akan tahu diri. Badan lu akan lebih tahu diri untuk kapan lu berhentinya gitu. Menurut gue ya. Ya, kalau gue sih kayak setiap orang itu layak mendapatkan kesempatan. Tapi di saat kita kasih kesempatan ke orang lain, jangan lupa juga ngasih kesempatan ke diri kita sendiri untuk dicintai dengan layak. Jadi kayak kalau misalnya orang toksik dikasih kesempatan dan dia nggak berubah-berubah, nanti kita akan ikutan toksik. Jadi menurut gue kita harus bisa tahu ini harus diputusin, ini harus nggak bisa dikasih kesempatan. Ini orang emang udah nggak bisa berubah, ya kita harus bisa keluar dari hubungan tersebut gitu. Karena kita juga layak dicintai dengan benar gitu dan dengan nggak toksik gitu. Jadi ya harus benar-benar bisa tahu kapan berhenti dan kasih kesempatan itu jangan lebih dari 2 kali ya. Jadi kalau udah dikasih kesempatan terus masih belum berubah, berarti it's time for you to leave gitu. Kalau menurut gue gitu. Gue. Iya lo dong sebagai perspektif cowoknya nih kan gimana? beda. Tadi gue sama gue aja ada bedanya. Toksiknya segimana dulu kan, sekarang toksiknya ada standar-standar. Beda orang standar lo deh, anggap standar lo aja deh. Ya gue setuju kalau misalkan toksiknya itu masih hal-hal yang sepele ya. Cuman sepele tuh gimana sih? Sepele tuh kayak playing victim tapi yang nggak parah gitu loh, yang nggak mau minta maaf, itu kan toksik loh. Lu udah tau lu plek salah tapi lu nggak mau minta maaf, itu toksik menurut gue. Hal-hal kayak gitu yang gue ngerasa gue sabar dulu deh, gue kasih contoh. Gue tuh kalau ke pasangan gue lebih suka kasih contoh. Gue nggak suka melarang lu, karena menurut gue ketika kita melarang seorang, kita harus tahu standar kita sudah tidak melakukan hal itu. Maksudnya harus balance gitu loh. Jadi gue lebih baik gue ngasih contoh tanpa melarang. Gue contohin. Kalau kedepannya dia tetap makin level toksiknya makin naik gitu, udah nggak bisa. Karena menurut gue sama dia sama-sama punya level dan persenan tertentu untuk bahagia gitu loh. Benar. Kita berdua perlu bahagia, kita berdua perlu disenangkan. Kalau gue udah ngerasa hubungan ini sudah tidak balance dan gue tidak bahagia menjalankannya, oh ya udah done. Itu aja. Ya makanya sebenarnya gimana cara lu buat menghindari si toksik itu ya lu yang punya rumusnya sendiri sih, karena lu yang punya takarannya. Iya, makanya gitu. siapa orang masih beda-beda. Ya, perlu keluar pasti perlu keluar, ya namanya racun masa iya dimakan terus gitu kan, ya lama-lama mati kan. Mendingan lu carilah toleransi diri badan lu tuh setoleransi apa untuk meminum racun itu. Ketika udah nggak sanggup maka berhentilah. Karena menurut gue tuh kita nggak bisa ngasih orang kesempatan atau bertahan di hubungan atas nama cinta gitu. Karena gue cinta, karena gue udah belajar ya di umur gue yang udah hampir 28 yang bulan depan 28 tahun ini udah mengalami banyak hubungan dan relationship. Gue ngerasa cinta itu harusnya nggak ngeracunin kita, dan cinta itu harusnya nggak terus-terusan ngasih kita rasa sakit. Justru cinta itu harusnya ngebuat kita tumbuh. Jadi kalau misalnya gue ngerasa nih deket sama orang, kok gue sakit terus ya, kok gue malah mempertanyakan value gue atau worth gue sebagai orang, ya berarti itu bukan cinta gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar ngebedain mana cinta, mana obsesi, mana kita suka sama orangnya, atau the idea of him, atau the idea of having him. Jadi kayak it's different gitu. Tepuk tangan buat Prila tukang saya. Terima kasih Prilly udah datang. Oke. Tadi filmnya akan tayang tanggal 17 Oktober 2024. Bolehkah sekali sajaku menangis? Jangan lupa, pokoknya ini bakalan deket banget lah sama kalian semua ke bioskop ya semuanya. Jangan lupa saksikan. Terima kasih juga semuanya ya. Terima kasih Yaudah, nih jago nih. Mati tuh. Iya. Terima kasih untuk Mantaram yang udah support episode kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita ataupun punya komentar atau opini lain dari apa yang tadi kita bahas di episode kali ini, atau mau ngundang lagi Prilly untuk debatin hal yang lain, boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kalian mau cerita-cerita boleh ke Instagramnya Halo Hati. Gue ada yang kelupaan lagi. Apa? Lu kan kemana-mana terus Prilly. Lu tahu nggak, gue dari tadi mau nanya. Nah ini konyol aja. Lu tahu tren-tren TikTok nggak sih? Daboy, tahu nggak goyang Daboy? Enggak. Mana pasukan setelan? Nggak tahu? Enggak.
Yang ini tahu nggak? Oh, lagi santai kawan. Nggak tahu juga. Soalnya FYP TikTok gue quotes gitu. Nggak ada tren-tren joget. Nggak ada yang, oh lagi santai kawan. Ya, Cum tadi closing udah bagus sebenarnya itu harusnya diobrolin di off air ya, nggak usah di on air. Mungkin karena memang perilaku apalagi ya, positif trennya sekarang. vibes itu di sosial medianya, maka FYP yang masuk Itu ke dia positif banget yang dapat teman baru nah. Oh, lagi santai kawan. maksud gue mungkin dengan kesibukan dan kehektikan, gue coba lurusin lagi ya, Iya. dengan kesibukan dan kehektikannya dia, dengan positif vibe-nya dia yang dia bangun di sosial media, dan ternyata memang orangnya seperti itu loh, Iya. selalu gitu. Jadi mungkin yang muncul di FYP-nya adalah hal-hal yang memang membuat dia suka aja. Iya, sumpah gitu. FYP gue tuh puisi, free diving atau diving, atau kayak ini resep-resep vegan gitu. Iya, makanan. Nggak ada yang Kesehatan-kesehatan yang Yang ini yang orang cewek naik motor nabrak gerbang jadi kecoa gitu nggak ada? Itu lucu banget. Bro. Tapi lagi dingin ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tadi kalau kalian mau cerita silakan aja DM aja ke Instagramnya Halo Hati, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Halo Hati, Instagramnya Bloom Media, dan juga TikToknya Bloom Media. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian mau dengerin audionya, sekarang Halo Hati sudah ada di Spotify, dan untuk bisa nemenin kalian silakan bisa didengerin dan di follow ya, jangan lupa. Begitu, sampai bertemu lagi kawan. episode berikutnya. Thank you, mantap.